Perkenalkan, nama saya Rima Rizkia. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, tugas mata kuliah pengantar manajemen. Yang ke-1, identifikasi hambatan komunikasi dalam kasus ini, yaitu karena kekurangan informasi atau ketidakjelasan pesan Departemen Produksi karena merasa bahwa Departemen Pemasaran tidak memberikan spesifikasi produk yang jelas. Nah, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi atau komunikasi yang tidak detail dalam menyampaikan kebutuhan atau permintaan. Terus juga perbedaan pemahaman. Departemen Pemasaran merasa bahwa Departemen Produksi tidak dapat memenuhi target produksi. Ini mengindikasikan adanya perbedaan pemahaman mengenai kapasitas atau kemampuan produksi dalam memenuhi permintaan pasar. Terus juga gangguan dalam aliran komunikasi. Mungkin ada hambatan dalam proses komunikasi antar departemen yang mengakibatkan pesan yang disampaikan tidak sampai dengan benar atau juga tidak diterima dengan cara yang berbeda dari yang dimaksudkan. Terus perbedaan tujuan dan prioritas juga. Departemen Produksi dan Pemasaran mungkin memiliki tujuan yang berbeda. Produksi fokus pada kemampuan dan efisiensi produksi, sementara pemasaran lebih berfokus pada pencapaian target penjualan dan kepuasan pelanggan. Nah, sehingga keduanya tidak sejalan dalam pemahaman dan juga harapannya. Terus, yang kedua, cara mengatasi masalah komunikasi, yaitu dengan cara meningkatkan kejelasan dalam penyampaian pesan. Nah, pastikan bahwa spesifikasi produksi yang diberikan oleh Departemen Pemasaran kepada Departemen Produksi sudah jelas dan lengkap. Gunakan juga dokumen tertulis seperti spesifikasi teknis yang terperinci untuk mengurangi potensi kesalahpahaman. Terus juga dengan rapat koordinasi reguler. Adakan pertemuan rutin antara Departemen Produksi dan Pemasaran untuk mendiskusikan kebutuhan, kendala, dan perkembangan terbaru. Rapat ini dapat menjadi forum untuk menyelaraskan pemahaman dan tujuan kedua departemen. Terus penggunaan sistem manajemen yang terintegrasi. Implementasikan sistem komunikasi atau manajemen yang terintegrasi seperti software, ERP, Enterprise Resource Planning, yang memungkinkan kedua departemen untuk mengakses informasi secara langsung dan real time. Terus juga dengan peningkatan pelatihan komunikasi, dengan cara memberikan pelatihan komunikasi kepada kedua departemen untuk meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal dan pemahaman mengenai bagaimana cara menyampaikan informasi secara efektif. Terus, mengidentifikasi dan menyelesaikan perbedaan prioritas. Lakukan diskusi terbuka untuk memahami prioritas masing-masing departemen dan mencari solusi yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Nah, misalnya dengan merencanakan produksi yang lebih fleksibel atau memberikan estimasi yang lebih realistis terkait target penjualan. Yang ketiga, saran untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antar kedua departemen dengan cara memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik, dengan menciptakan budaya kolaboratif di antara kedua departemen, memfasilitasi kerjasama dengan memperkenalkan kegiatan cross-department team building sehingga karyawan dari kedua departemen bisa saling mengenal serta dapat memahami tantangan masing-masing. Nah, standarisasi proses komunikasi. Juga menentukan prosedur komunikasi yang jelas dengan standar untuk pertukaran informasi seperti formulir permintaan produksi atau laporan pemantauan produksi yang mengharuskan kedua departemen berkomunikasi secara sistematis. Terus juga membangun saluran komunikasi yang efektif dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi, baik yang formal, misalnya rapat, email, atau laporan tertulis, maupun informal, misalnya percakapan langsung atau platform kolaborasi digital.
agar informasi dapat tersampaikan dengan tepat dan cepat juga. Terus transparansi dan feedback yang teratur. Dorong adanya umpan balik yang konstruktif antara kedua departemen. Setelah ada pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan dan hambatan masing-masing, penting untuk memberikan umpan balik secara terbuka agar masalah bisa segera diatasi. Terus tugas atau peran yang lebih jelas. Tentukan peran dan tanggung jawab yang lebih jelas antara departemen produksi dan pemasaran dalam proses kerjanya, sehingga tidak ada tumpang tindih atau kebingungan terkait siapa yang bertanggung jawab atas setiap bagian dari komunikasi dan pekerjaan yang dilakukan. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.